menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Mulai hari ini, Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan segera memanggil ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo karena punya harta sebesar 56 miliar rupiah yang tercatat di LHKPN. Pemanggilan ini untuk mengonfirmasi tentang hartanya yang fantastis. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan KPK akan segera melakukan pemanggilan terhadap Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bagian Umum DJP Pajak Jakarta Selatan II, yang juga ayah tersangka penganiayaan Mario Dandisatrio dalam waktu dekat. KPK akan menelusuri aliran dana kekayaan dari Rafael yang dinilai tidak wajar. Selain itu, KPK juga menyebut telah mempelajari LHKPN Rafael periode 2012 hingga 2019. Hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada Inspektorat Kementerian Keuangan. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya, harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Pamer hidup mewah alias flexing Mario Dandisatrio, anak ex-pejabat Ditjen Pajak sekaligus tersangka penganiayaan putra petinggi GP Ansor, terbongkar lewat media sosial. Kasus penganiayaan terhadap korban David terus disidik polisi. Berbuntut pula pengusutan harta kekayaan sang ayah, ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang nilainya fantastis untuk eselon 3 aparatur sipil negara Ditjen Pajak mencapai 56,1 miliar rupiah lebih. Rafael Alun mengaku siap diperiksa soal hartanya. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggunganjawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bergerak cepat menindaklanjuti kasus yang melibatkan anak dan pejabat di Kementerian Keuangan itu. Menteri Keuangan langsung mencopot Rafael dari jabatan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Sri Mulyani juga menginstruksikan Inspektorat Jenderal Pajak memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael Alun dan berjanji akan memonitor kasus penganiayaan yang melibatkan anak Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Saya akan terus memonitor perkembangan dari penanganan kasus Saudara RAT, dan saya ingin menyampaikan sekali lagi simpati, doa kami, dan permohonan maaf kami kepada keluarga. Saya berharap kekejian dan kekerasan yang terjadi ini adalah kekejian dan kekerasan yang terakhir. Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta KPK mengusut laporan ketidakwajaran harta Rafael Alun yang telah dilaporkan ke KPK oleh PPATK sejak 2012 silam.
Selain kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak, polisi juga mengusut dugaan penggunaan plat nomor kendaraan palsu kendaraan mewah Rafael Alun Sambodo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Rafael Alun Trisambodo mengajukan surat permohonan pengunduran diri atas jabatan dan status aparatur sipil negara atau ASN Ditjen Pajak per tanggal 25 Februari 2023 yang antara lain isinya adalah: bersama ini saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya. Nah, berbicara saudara, ini soal surat pengunduran diri Rafael, kita simak bersama. Benar, kami juga menerima surat yang sama dari Pak Rafael Alun dan secara resmi belum disampaikan ke Kementerian Keuangan ya secara prosedur, meskipun sudah disampaikan melalui WhatsApp, dan kami akan meneliti terlebih dulu sebelum kita tindak lanjuti, Mas Ivan. Biasanya mekanismenya seperti apa sih, Pak Pras? Kan mundur sebagai ASN itu tidak mudah dan tidak cepat. Betul, tentu ada proses penilaian. Nanti akan dilakukan penelitian terhadap hak dan kewajiban yang bersangkutan, termasuk kaitan dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Pada prinsipnya kami menghormati permohonan pengunduran diri tersebut, tapi sekaligus kami ingin menjaga agar pemeriksaan dapat dituntaskan sehingga kita betul-betul dapat mengetahui secara benar apa yang terjadi dan dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan aturan, Mas Ivan. Dan sebagai pejabat publik yang sebelumnya adalah Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo ini mendapat sorotan dari laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN pada tahun 2021. Rafael, saudara, punya harta senilai 56,1 miliar rupiah. Antara lain asetnya ini berupa tanah dan juga bangunan. Ada pula 2 kendaraan, dan kendaraan ini diantaranya ada Toyota Camry Sedan dan Toyota Kijang yang nilainya kurang lebih 425 juta rupiah. Serta ada juga surat berharga. Nah, angka fantastis ini naik signifikan dari LHKPN di 2013 senilai 21,25 miliar rupiah. Lebih rinci, Rafael Alun Trisambodo ternyata ini juga punya harta bergerak lainnya. Di antaranya ada senilai 420 juta rupiah, kas dan setara kas nilainya fantastis 1,3 miliar rupiah. Sudah ada harta bergerak, ada juga kas dan setara kas, ada pula surat berharga yang nilainya ini 1,5 miliar rupiah lebih, dan harta lainnya berjumlah 419 juta rupiah. Nama Rafael Alun Trisambodo yang merupakan orang tua Mario Dandi adalah pejabat publik dengan tingkat eselon 3. Nah, menurut aturan gaji eselon 3 itu antara nilainya 2,9 juta dan 5,2 juta rupiah per bulannya. Pendapatan ini masih ditambah dengan tunjangan kinerja hingga 46 juta rupiah lebih. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menduga ada transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Ivan bilang signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga ini sebagai nomine atau perantaranya, nyuruh orang buka rekening dan transaksi.
Berikutnya PPATK juga menyebut kami sudah serahkan hasil analisis kepada penyidik sejak lama, jauh sebelum ada kasus terakhir penganiayaan yang dilakukan anak dari Rafael Alun Trisambodo. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari hingga siang tadi, Saudara. Banjir yang merendam perumahan Puri Nirwana Residence di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum juga surut.